Libur Lebaran sudah selesai, moda transportasi massal kembali padat. Stasiun Manggarai padat dengan para pekerja yang mulai kembali bekerja hari pertama. Padat KRL di Stasiun Manggarai didominasi para pekerja dari wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi, Jawa Barat, serta beberapa wilayah lain dengan tujuan Jakarta Kota. Dibilang rame udah rame, tapi belum sampai padat banget, belum sampai riuh banget gitu kayak sebelum Lebaran. Pas turun rame, pas naik rame, belum sampai di situ. Nggak crowded berarti bang ya? Belum crowded. Abang sehari-hari aktivitas naik kereta bang? Naik kereta. Naik kereta, oke. Abang ini mau ke kantor apa mau kemana nih bang? Mau kantor? Sebelumnya pemerintah memberikan 11 hari libur kepada para pekerja yang merupakan gabungan libur Idul Fitri, cuti bersama, dan libur akhir pekan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 2 tahun 2025. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Hari pertama kerja setelah libur Hari Raya Idul Fitri, aktivitas pelayanan di kantor pemerintah administrasi Kota Jakarta Selatan sudah berjalan normal. Namun, masih ada ASN yang belum hadir untuk memberikan pelayanan kepada warga. Seperti di bagian pelayanan terpadu satu atap, beberapa pegawainya masih berada di kampung karena cuti atau WFH. Di bagian pelayanan lain seperti di unit pengelola penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, UPPM PTSP Pemkot Jaksel sudah kembali membuka pelayanan untuk warga. Sementara itu meski diperbolehkan WFH, seluruh ASN di kantor Kecamatan Tebet tidak ada yang melakukan WFH. Keluar edaran dari Kementerian PAN dan RB bahwa di tanggal 8 ini apabila ada pegawai yang ingin WFH itu masih diperkenankan. Di hari pertama masuk kerja ini sambil tetap memberikan pelayanan kepada warga juga dimanfaatkan oleh para ASN untuk halal bihalal Lebaran. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Bupati Indramayu, Luki Hakim, menjalani pemeriksaan di Gedung Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Gambir, Jakarta Pusat terkait pelesirannya ke Jepang yang viral setelah diunggah ke media sosial oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Luki yang menemui wartawan setelah beberapa jam menjalani pemeriksaan mengaku dicecar sebanyak 43 pertanyaan. Selain mengakui kesalahannya, politisi Partai Nasdem itu juga siap jika menerima sanksi yang diberikan Kementerian Dalam Negeri. Luki juga menemui Wamendagri Bima Arya untuk memohon maaf sekaligus meminta arahan. Tidak membawa surat izin dari Pak Menteri Mendagri, tidak membawa izin. Tapi di sini ini salah saya. Jadi saya minta maaf khususnya pada masyarakat Indramayu, pada seluruh masyarakat Indonesia juga. Mungkin karena bukan mungkin ini murni kesalahan saya karena saya tidak aware bahwa izin yang dimaksud itu adalah izin keluar negeri. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan dari hasil pemeriksaan, Luki Hakim memiliki keterbatasan pemahaman terkait mekanisme kunjungan ke luar negeri. Namun Kemendagri akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk ada tidaknya penggunaan uang negara hingga potensi penerimaan uang dari pihak tertentu terkait pelesiran Luki Hakim ke Jepang. Kepala daerah ini bukan pekerjaan paruh waktu. Kepala daerah ini betul-betul memerlukan energi konsentrasi waktu yang penuh dari kepala daerah dan tidak ada liburan bagi seorang kepala daerah. Tidak ada sebetulnya. Hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap Luki Hakim nantinya akan diumumkan dalam 14 hari ke depan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Video amatir merekam sejumlah perempuan yang merupakan keluarga pasien mengamuk dan berteriak histeris karena mengetahui kondisi pasien yang tengah hamil terus menurun dan bayinya yang dikandung meninggal. Semua perawatnya, saya sudah berkali-kali bilang, adikku tidak berdiri. Dari video diketahui keluarga pasien mengamuk diduga karena lambatnya pelayanan dokter dan perawat di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.
Video ini pun viral di media sosial. Pihak keluarga mengancam akan menutup pihak rumah sakit lantaran kecewa dengan pelayanan rumah sakit yang tidak memberikan pemeriksaan USG saat pasien yang bernama Sri Devi akan melahirkan. Sementara itu pihak rumah sakit Lanto Daeng Pasewang menyatakan permintaan maaf kepada keluarga pasien atas ketidaknyamanan pelayanan yang diberikan. Dokter, kepala ruangan, kepala instalasi yang terlibat langsung dalam proses penanganan pasien ini, dan teruntuk keluarga pasien, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih telah datang dan saya menyampaikan permohonan maaf jika sekiranya ada hal-hal yang telah dilakukan oleh teman-teman kami yang membuat keluarga pasien tidak nyaman. Pihak rumah sakit Lanto Daeng Pasewang akhirnya mengambil jalan damai dengan pihak keluarga. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai melaporkan. Tidak bisa keluar tengah malam. Puluhan warga mengamuk dan merusak rumah warga di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Aksi pengerusakan terjadi diduga karena pemilik rumah calon pengantin pria sudah melamar dan melanggar kesepakatan yang tak kunjung datang membawa uang panai sebanyak 100 juta rupiah. Akibatnya warga dari pihak pengantin perempuan ini mengamuk dan merusak satu unit rumah panggung. Kepala Desa Turatea Supandi mengatakan pada saat pelamaran uang 100 juta sebagai mahar atau uang panai disepakati kedua belah pihak. Namun menjelang hari H, pihak pengantin pria melanggar kesepakatan dan tak kunjung datang untuk membawa uang 100 juta rupiah sebagai mahar atau uang panai. Sesuai dengan penyampaian yang mewakili dari pihak perempuan yang disepakati itu waktu pelamar itu 100 juta. Hari H perjanjian untuk datang untuk membawa uang panai tidak ditepati. Tidak ditepati bawa 100 juta itu Pak? Beruntung pada saat kejadian rumah tersebut kosong hingga tidak menimbulkan korban jiwa. Kasus pengerusakan rumah ini sudah dilaporkan oleh pihak calon pengantin pria ke Mapolres Jeneponto. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, petani sawit Kertajaya, Pandeglang, Banten mengamuk merusak fasilitas aula pabrik kelapa sawit milik PT PN 4 Kertajaya. Kemarahan para petani sawit ini diduga adanya kecurangan timbangan yang dilakukan pihak perusahaan dengan sengaja membiarkan timbangan sawit rusak hingga mengakibatkan selisih berat berkisar 4%. Para petani mengaku merugi hingga mencapai 3,6 miliar rupiah atau seberat 1.470 ton sawit selama 6 bulan. Kecurigaan awal para petani ketika mereka sudah melakukan timbangan manual dan pengiriman sawit ke pabrik dan hasilnya akan selalu berkurang sebesar 4%. Ketua DPW Apkasindo, Lebak Wawan mengaku dicurangi oleh PTP dan akan melaporkan kejadian ini ke Polda Banten untuk ditindaklanjuti. Para petani meminta perusahaan bertanggung jawab mengganti kerugian mereka. Sementara itu dulu karena belum ada kepastian pihak perusahaan yang merugikan petani ini. Jadi kami akan lapor ke pihak hukum otomatis Polda Banten untuk minta keadilan. Untuk jumlah tuntutan berapa Pak Haji? Tuntutan kalau 6 bulan aja udah 3,6 miliar. Dari kurang lebih 4% yang dirugikan tiap sekali nimbang. Pihak perusahaan kesanggupannya seperti apa? Belum ada kesanggupan, karena dia merasa benar. Sementara manajer pabrik kelapa sawit Kertajaya, Ukri Hatmoko menyatakan tuntutan pengganti sawit yang dicurangi sebesar 3,6 miliar rupiah dianggap pihak perusahaan tidak masuk akal. Memang ada selisih, tetapi yang dituntut oleh Apkasindo adalah dari bulan Oktober 2024. Itu yang kita masih keberatan karena tidak ada bukti-bukti yang menyatakan ada selisih dari bulan Oktober. Usai melakukan aksi, para petani sawit melakukan penyegelan alat timbangan dan kantor pabrik kelapa sawit. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Unjuk rasa yang dilakukan petani di kantor DPRD Konawe, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa yang menuntut pembongkaran pintu ukur irigasi di kantor DPRD Konawe, Sulawesi Tenggara terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian. Mereka kecewa dengan ketua DPRD yang tak kunjung menemui mereka. Aksi petani sawah warga desa Ameroro, Uepai, Konawe, Sulawesi Tenggara ini dipicu oleh gagal tanam di sawah seluas 143 hektar yang diduga akibatkan pembangunan pintu ukur oleh Balai Wilayah Sungai Konawe sehingga air tak sampai ke sawah warga. Kehadiran bangunan ukur ini tidak berdasarkan asas manfaat terhadap kelompok tani yang saat ini mengalami kekurangan air sehingga terancam gagal tanam, bahkan terancam gagal panen. Menanggapi hal ini, Kepala Satker Balai Sungai Konawe mengatakan jika pembangunan pintu ukur tidak mempengaruhi debit air. Jelaskan bahwa bangunan ukur itu tidak mengurangi debit. Usai menyampaikan tuntutan, puluhan petani kemudian membubarkan diri dan berjanji akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar lagi sampai tuntutan mereka terpenuhi. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar terjadi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pelaku diduga seorang guru besar berinisial IM dengan jumlah korban belasan mahasiswi. Kasus ini terjadi sejak akhir 2003 hingga pertengahan 2024. Modus pelaku dengan mengajak korban melakukan diskusi, bimbingan tugas akhir hingga kegiatan lomba di rumah pelaku. Saat ini pelaku sudah dipecat sebagai dosen. Pelaku juga tengah dalam proses pemecatan sebagai ASN dan guru besar. Dalam waktu 1-2 hari ini, pimpinan universitas akan mengeluarkan keputusan tim pemeriksa disiplin kepegawaian kepada proses. Dalam proses itu nanti akan diklarifikasi beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan khususnya untuk disiplin kepegawaian. Setelah selesai pemeriksaan, hasilnya akan diserahkan ke rektor. Rektor akan bersurat kepada menteri. Keputusan akhir ada di kementerian. Saat ini pihak Universitas Gadjah Mada tengah fokus melakukan pendampingan kepada para korban karena sebagian mahasiswi belum lulus dari kampus. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Libur Lebaran sudah selesai, moda transportasi massal kembali padat. Stasiun Manggarai padat dengan para pekerja yang mulai kembali bekerja hari pertama. Padat KRL di Stasiun Manggarai didominasi para pekerja dari wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi, Jawa Barat, serta beberapa wilayah lain dengan tujuan Jakarta Kota. Dibilang rame udah rame, tapi belum sampai padat banget, belum sampai riuh banget gitu kayak sebelum Lebaran. Pas turun rame, pas naik rame, belum sampai di situ. Nggak crowded berarti Bang ya? Belum crowded. Abang sehari-hari aktivitas naik kereta Bang? Naik kereta. Naik kereta, oke. Abang ini mau ke kantor apa mau kemana nih Bang? Mau kantor. Sebelumnya pemerintah memberikan 11 hari libur kepada para pekerja yang merupakan gabungan libur Idul Fitri, cuti bersama, dan libur akhir pekan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor 2 tahun 2025. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Hari pertama kerja setelah libur Hari Raya Idul Fitri, aktivitas pelayanan di kantor pemerintah administrasi Kota Jakarta Selatan sudah berjalan normal. Namun, masih ada ASN yang belum hadir untuk memberikan pelayanan kepada warga. Seperti di bagian pelayanan terpadu satu atap, beberapa pegawainya masih berada di kampung karena cuti atau WFH. Di bagian pelayanan lain seperti di unit pengelola penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, UPPMPTSP Pemkot Jaksel sudah kembali membuka pelayanan untuk warga. Sementara itu meski diperbolehkan WFH, seluruh ASN di kantor Kecamatan Tebet tidak ada yang melakukan WFH.
Keluar edaran dari Kementerian PAN dan RB bahwa di tanggal 8 ini apabila ada pegawai yang ingin WFH itu masih diperkenankan. Di hari pertama masuk kerja ini sambil tetap memberikan pelayanan kepada warga juga dimanfaatkan oleh para ASN untuk halal bihalal lebaran. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Bupati Indramayu, Luki Hakim, menjalani pemeriksaan di Gedung Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Gambir, Jakarta Pusat terkait pelesirannya ke Jepang yang viral setelah diunggah ke media sosial oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Luki yang menemui wartawan setelah beberapa jam menjalani pemeriksaan mengaku dicecar sebanyak 43 pertanyaan. Selain mengakui kesalahannya, politisi Partai Nasdem itu juga siap jika menerima sanksi yang diberikan Kementerian Dalam Negeri. Luki juga menemui Wamendagri Bima Arya untuk memohon maaf sekaligus meminta arahan. Tidak membawa surat izin dari Menteri Mendagri, tidak membawa izin. Tapi di sini ini salah saya. Jadi saya minta maaf khususnya pada masyarakat Indramayu, pada seluruh masyarakat Indonesia juga. Mungkin karena bukan mungkin ini murni kesalahan saya karena saya tidak aware bahwa izin yang dimaksud itu adalah izin keluar negeri. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan dari hasil pemeriksaan, Luki Hakim memiliki keterbatasan pemahaman terkait mekanisme kunjungan ke luar negeri. Namun Kemendagri akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk ada tidaknya penggunaan uang negara hingga potensi penerimaan uang dari pihak tertentu terkait pelesiran Luki Hakim ke Jepang. Kepala daerah ini bukan pekerjaan paruh waktu. Kepala daerah ini betul-betul memerlukan energi konsentrasi yang waktu yang penuh dari kepala daerah dan tidak ada liburan bagi seorang kepala daerah. Tidak ada sebetulnya. Hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap Luki Hakim nantinya akan diumumkan dalam 14 hari ke depan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan pelaku ekonomi di acara Sarasehan Ekonomi Nasional. Prabowo mengingatkan kepada menteri dan pengusaha agar tidak perlu khawatir dengan kebijakan impor yang dikeluarkan Presiden Trump. Prabowo menjelaskan tentang kiat-kiat pemerintah dalam menghadapi tarif impor Amerika Serikat ini, salah satunya Indonesia akan membeli langsung barang-barang dari AS senilai 285 triliun rupiah untuk mengurangi surplus perdagangan dengan negeri Paman Sam ini. Menurut Prabowo, Indonesia adalah negara besar dan bukan negara miskin untuk melakukan hal itu. Dalam kita negosiasi, kita juga bukan tidak punya kiat-kiat yang cukup meyakinkan. 17 miliar surplus kita, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Tak hanya itu, Prabowo juga meminta kepada menterinya agar tidak mempersulit pengusaha dalam perizinan. Prabowo juga memperingatkan ke Bea Cukai, TNI, dan Polri agar mengawasi penyelundupan. Sama juga, saya mau koreksi, TNI, ada nggak di sini TNI? Angkatan Laut, Kepolisian, ya kan? Saya juga sudah lama mantan prajurit. Ngerti juga saya itu, ya kan? Penyelundupan harus kita hentikan, mengancam industri kita, mengancam rakyat kita. Sementara itu, Prabowo juga heran dengan anggapan Indonesia gelap yang beredar di dunia maya. Prabowo mengklaim temuannya justru tidak mengindikasikan Indonesia gelap. Saya juga heran, ya ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah, iya kan? Kalau saya ketemu petani gembira. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri Senin malam di Teku Umar Menteng, Jakarta Pusat. Momen pertemuan penting kedua tokoh bangsa ini diunggah di akun Instagram resmi Ketua Harian Gerindra Sumi Dasko Ahmad. Dalam foto itu terlihat Prabowo duduk satu kursi dengan Megawati.
Dasko juga turut menuliskan pertemuan itu untuk merajut kebersamaan Indonesia. Dasko mengungkapkan Presiden Prabowo dan Megawati bertemu selama 1,5 jam dan pembicaraan lebih banyak 4 mata. Dasko mengaku tak mengetahui apa saja yang dibahas Prabowo Megawati. Namun ia meyakini pertemuan itu membahas masa depan Indonesia. Co-CEO MNC Group dan Komisaris Utama PT MNC Capital Indonesia Tbk Angela Tanusudibyo hadir langsung pada acara Investor Gathering dan Corporate Forum 2025 bersama 350 investor terpilih MNC Sekuritas. Acara yang digelar di Bursa Efek Indonesia ini menawarkan beragam informasi terkait pasar modal serta kondisi pasar terkini yang nantinya dipakai sebagai rujukan dalam berinvestasi. Forum-forum seperti ini dalam situasi yang ada penting. Perlu semakin banyak diskusi-diskusi terbuka dan transparan yang saya yakini bisa meningkatkan kepercayaan terhadap pasar modal kita. Ya, karena kita tahu kalau pasar modal ya kepercayaan itu penting. Confidence is key. Sementara itu, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengapresiasi gelaran dengan tema Cheering Through New Frontiers karena mendukung para investor dalam berinvestasi. Oh ya, kalau kami dari Bursa Efek Indonesia tentu mengapresiasi ya kegiatan investor gathering seperti ini yang diinisiasi oleh MNC Sekuritas karena tentunya sharing information ya, kemudian berbagi strategi, ya melihat bagaimana kondisi pasar ini dan tentunya ke depan itu menjadi sangat dibutuhkan oleh para investor kita saat ini. Investor Gathering dan Corporate Forum 2025 mendorong para calon investor mampu melihat peluang dan memahami fundamental serta menganalisis dan mengambil keputusan investasi secara rasional. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Menjadi panelis dalam Corporate Forum 2025 yang merupakan bagian acara Investor Gathering 2025 yang diselenggarakan MNC Sekuritas, Managing Director Vision Plus, Clarissa Tanusudibyo menegaskan, saat ini telah terjadi perubahan konsumsi di dunia hiburan, seiring perkembangan teknologi dan media sosial. Untuk itu, perubahan dunia hiburan yang berpindah ke digital ini menjadi peluang untuk MNC. Pasalnya, MNC sebelumnya telah fokus pada konten-konten digital melalui Vision Plus dan tetap akan terus berupaya mencari sumber pendapatan yang baru seperti salah satunya pada drama short karena berpotensi menjadi sumber pendapatan baru. Secara sifat dan juga preference dari pengiklan sendiri itu juga udah shifting ke digital dan itu sangat membuat sebuah opportunity sih sebenarnya untuk kita ke depannya karena kita kan sudah mulai fokus di bidang digital ini. Tapi karena sekarang udah lebih bervariasi lagi secara konten, memang kita harus mencari beberapa sumber pendapatan yang baru selain yang sebelumnya yaitu subscription sama advertising. Sekarang kita melihat market drama shorts ini yang berpotensi besar. Vision Plus mulai memproduksi konten drama pendek dikarenakan adanya market yang besar yang saat ini tengah digandrungi masyarakat di negara Tiongkok. Selain drama pendek, perseroan juga akan mengumpulkan konten-konten lama yang akan diformat ulang dengan durasi yang lebih pendek dan akan dilisensikan ke negara lain. Dari Jakarta, Ricky Anwar di iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Pemirsa JTV semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan JTV di mana saja melalui RCTI+. Selamat malam dan sampai jumpa.